Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 BK1B dengan beranggotakan saya sendiri Agnis Medina, Ayu Tazkiyatun Nisa, Muhammad Fatan Faturrahman, dan Yuni Mulyani. Kami akan mempresentasikan materi mengenai kekeliruan dalam menafsirkan arti bimbingan dan kualitas pribadi konselor. Beberapa kekeliruan pemahaman dalam bimbingan dan konseling disamakan atau dipisahkan dari pendidikan. Artinya, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan atau pembelajaran sehingga sekolah tidak perlu lagi bersusah payah menyelenggarakan sebuah pelayanan bimbingan dan konseling. Ada juga yang berpendapat bahwa pelayanan bimbingan dan konseling harus benar-benar terpisah dari pendidikan, dan masih ada lagi beberapa kekeliruan lainnya. Kualitas pribadi konselor merupakan faktor yang menentukan jalannya konseling. Tidak hanya ilmu dan teknik-teknik yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konseling tidak mau ke ruangan konselor untuk memanfaatkan konseling karena kepribadian konselor yang mereka anggap keras dan menakutkan. Oleh karena itu, selain ilmu, seorang konselor juga harus mempunyai kepribadian yang baik, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kekeliruan menafsirkan bimbingan. Yang pertama, bimbingan identik dengan pendidikan. Bimbingan hanya untuk siswa yang salah sesuai. Bimbingan berarti bimbingan jabatan atau pekerjaan. Bimbingan diperuntukkan bagi murid sekolah lanjutan. Bimbingan adalah usaha untuk memberikan nasihat. Bimbingan menghendaki kepatuhan dalam tingkah laku. Dan terakhir, bimbingan adalah tugas para ahli. Selanjutnya, kualitas pribadi konselor merupakan faktor yang menentukan jalannya konseling. Tidak hanya ilmu dan teknik yang harus dimiliki oleh seorang konselor, faktanya di lapangan menunjukkan bahwa konseli atau klien tidak mau ke ruangan konselor untuk memanfaatkan konseling, karena kepribadian konselor yang mereka anggap judes, keras, dan menakutkan. Oleh karena itu, selain ilmu seorang konselor, juga harus mempunyai kepribadian yang baik, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam konseling individual yang menuntut peran konselor secara langsung berhadapan dengan konseling yang akan melakukan konseling individual, itu sangat beragam. Nah, disinilah konselor harus menampilkan kualitas pribadi konselor yang utuh. Nah, jika konselor kualitasnya pribadiannya utuh, maka konseling individual akan efektif. Namun, jika konselor kualitas pribadinya tidak utuh, maka kualitas individual akan tidak efektif. Malah akan menjadi konseling yang sia-sia, tidak bermakna, bahkan mungkin akan mengalami kegagalan. Menurut Kevenag, mengemukakan kualitas pribadi konselor ditandai dengan ciri-ciri. Pertama, pemahaman diri. Kedua, kompeten. Yang ketiga, memiliki kesehatan psikologis yang baik. Yang keempat, dapat dipercaya, jujur, kuat, hangat, responsif, sabar, sensitif, dan terakhir memiliki kesadaran yang holistik. Jadi kesimpulannya adalah saat ini banyak sekali masyarakat yang salah paham bagaimana sebenarnya bimbingan dan konseling di dalam dunia pendidikan. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi yang tepat dan adanya ketidakpahaman secara menyeluruh mengenai bimbingan dan konseling. Proses bimbingan pada dunia pendidikan diperuntukkan bagi seluruh peserta didik dengan perbandingan rasio 1:150 peserta didik. Artinya, di sekolah harusnya memiliki minimal 3 orang guru bimbingan dan konseling dan memang telah menjalani pendidikan di bidangnya. Karena banyaknya kesalahpahaman mengenai proses bimbingan di sekolah, salah satunya akibat guru yang merangkap menjadi guru bimbingan dan konseling.
Oleh karena itu, kualitas diri dari guru bimbingan dan konseling di sekolah dan seorang konselor sangatlah penting. Di mana dalam Undang-Undang Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa sebagai seorang pendidik bimbingan dan konseling, haruslah telah dinyatakan lulus S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, dan sebagai seorang konselor haruslah dinyatakan lulus S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, serta dinyatakan lulus dari pendidikan profesi bimbingan dan konseling. Hal ini menjadi salah satu dasar yang harus dipenuhi agar proses bimbingan dan konseling berjalan dengan tepat sasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.